Selamat siang teman-teman sekalian. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir secara langsung untuk menyampaikan materi hari ini. Sebelum menyampaikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niwayan Yulianita Dewi dan saya adalah salah satu staf dosen tetap di program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan hari ini, oleh Ketua Panitia, saya ditugaskan untuk menyampaikan materi tentang strategi penjualan berbasis e-commerce. Oke, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang strategi penjualan berbasis e-commerce. Nah, munculnya model e-commerce di sini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi ya. Jadi berkat adanya internet, nah di sini memunculkan berbagai peluang baru dalam bisnis. Salah satunya adalah e-commerce ya. Nah, apa itu e-commerce? E-commerce atau electronic commerce adalah transaksi apapun yang dilakukan melalui media elektronik, meliputi televisi, telepon, komputer, dan internet. Nah, kini model e-commerce itu paling sering menggunakan media internet ya. Nah, dalam praktiknya di masyarakat itu sering terjadi kesalahpahaman tentang e-commerce dan marketplace. Nah, istilah e-commerce digunakan untuk mendeskripsikan semua transaksi yang memakai media elektronik. Sedangkan marketplace sendiri adalah salah satu model e-commerce, di mana ia berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Misalnya seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, nah itu contoh dari marketplace. Nah, penjual yang berdagang di marketplace hanya perlu meladeni pembelian. Semua aktivitas lain seperti pengelolaan website sudah diurus oleh platform marketplace. Nah, di sini ada beberapa jenis e-commerce. Yang pertama ada business to business atau B2B, kemudian ada business to customer atau B2C, kemudian yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C, kemudian ada consumer to business atau C2B, kemudian ada business to administration atau B2A, dan online to offline. Oke, sekarang saya akan bahas satu-satu tentang jenis-jenis e-commerce. Nah, di sini yang pertama adalah business to business atau B2B. Model bisnis ini mempertemukan pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Transaksi jual beli terjadi di antara perusahaan yang berperan sebagai supplier atau produsen dan pelaku bisnis lain, baik itu distributor, reseller, atau retailer. Nah, contoh model e-commerce business to business ini bisa dilihat pada alibaba.com, kemudian 1688.com, etsy.id, ralali.com, dan mbis.co.id. Jadi di sini sudah saya tampilkan juga logo dari masing-masing platform e-commerce ini. Selanjutnya ada business to consumer atau B2C. Nah, model bisnis ini mempertemukan pelaku bisnis dengan customer akhir.
Jadi skala transaksinya lebih kecil dibandingkan tadi bisnis to bisnis ya. Lebih dikenal dengan pembelian secara eceran. Nah, model e-commerce ini bisa dilihat pada Lazada, kemudian ada Traveloka, ada Berrybenka, Blibli, kemudian ada JDID, Bineka, dan Amazon. Jadi itu contoh e-commerce model business to consumer. Selanjutnya ada consumer to business atau C2B. Nah, pada model bisnis ini, konsumer merupakan individu yang menyediakan suatu produk, sedangkan perusahaan menjadi target pasarnya. Produk yang ditransaksikan umumnya berupa jasa. Ini contohnya adalah e-commerce. Contoh model consumer to business ada freelancer.co.id, kemudian ada seribulancer.com, kemudian ada project.co.id, ada istockfoto.com. Jadi ini menyediakan foto bagi perusahaan. Kemudian ada freefic.com ya. Itu contoh-contoh dari e-commerce model consumer to business. Selanjutnya ada business to administration atau B2A. Transaksi pada model bisnis ini terjadi antara suatu perusahaan dengan lembaga pemerintah. Nah, contohnya di sini ada Clue. Nah, di sini menyediakan perangkat lunak untuk membantu kinerja perusahaan dan lembaga pemerintah, termasuk sistem administrasi kendaraan dan aplikasi analitik. Nah, ini sudah digunakan di DKI Jakarta kalau tidak salah. Kemudian ada Ensela. Jadi sini membantu pemerintah melakukan administrasi publik dengan konsep software as a service. Ya. Kemudian model selanjutnya adalah online to offline atau O2O. Nah, skema ini memberi opsi bagi pembeli untuk melakukan pembelian secara online, tapi bisa membayar dan mengambil produk di toko offline. Di sini contohnya adalah alfacart.com. Nah, ini adalah milik dari Alfamart, dan clickindomaret.com. Nah, ini merupakan milik dari Indomaret. Kemudian yang selanjutnya ada model consumer to consumer atau C2C. Nah, model bisnis ini mempertemukan antara individu untuk bertransaksi jual beli. Nah, ini tadi yang sempat saya sampaikan di awal dalam bentuk marketplace di sini ya. Ada sofi.com, ada tokopedia.com, bukalapak.com, olx.co.id, dan kaskus.co.id. Nah, nanti sebagai contoh yang akan saya bahas di sini adalah nanti saya akan memaparkan tentang shopee.com. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang apa keuntungan menggunakan e-commerce. Nah, di sini yang pertama, keuntungan menggunakan e-commerce itu mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, sebagai pemilik toko konvensional, nah kita hanya dapat menjangkau pembeli dari daerah yang sama. Lain halnya jika kita memiliki sebuah website e-commerce. Jadi manfaat e-commerce yang pertama, pembeli dari berbagai penjuru negeri dapat melakukan transaksi di toko kita. Bahkan bisa sampai dengan lintas negara ya. Kemudian yang kedua, keuntungan yang kedua menggunakan e-commerce, meminimalisir infrastruktur bisnis. Nah, dalam menjalankan bisnis e-commerce, pada prinsipnya hanya membutuhkan platform online, baik itu berupa website toko online, akun di marketplace, maupun sosial media. Infrastruktur utama yang kita butuhkan hanya PC ya, kemudian smartphone, dan jaringan internet. Tanpa memiliki toko fisik, kita sudah bisa menjalankan bisnis. Bisnis online ini juga cukup fleksibel. Kita bisa melakukannya dimanapun.
Jadi meski kita sedang bepergian, toko masih tetap bisa online dan kita masih bisa melayani transaksi dari customer. Kemudian keuntungan menggunakan e-commerce yang ketiga, meminimalisir kebutuhan modal. Nah, di sini biaya operasional lapak online sangat rendah dibandingkan toko berbentuk bangunan. Setidaknya kita tidak perlu memikirkan gaji karyawan, kemudian sewa bangunan, serta ongkos listrik. Bayangkan berapa banyak modal yang harus kita keluarkan jika harus buka toko fisik, mulai dari sewa toko, kemudian membeli infrastruktur penunjangnya, dan belum lagi jika bisnis tidak berjalan mulus. Untuk beralih haluan akan terasa sangat berat di sini. Nah, seperti dalam kondisi saat ini ya, pada saat pandemi kemudian diberlakukan PPKM. Nah, di sini kemudian bisnis e-commerce ini masih bisa kita jalankan dengan modal yang relatif rendah. Kemudian keuntungan menggunakan e-commerce yang keempat, skema bisnis yang variatif. Jadi selain sebagai seller, jadi menjual produk sendiri, bisa juga memungkinkan juga untuk berperan sebagai dropshipper maupun reseller ya. Jadi dalam industri e-commerce kita bisa menjadi seorang dropshipper atau reseller. Dropshipper memungkinkan kita berjualan tanpa memiliki stok barang. Jadi ketika order datang, kita tinggal meneruskannya kepada produsen barang yang diinginkan. Kemudian kalau reseller, ini juga menjual kembali sebuah barang dari supplier, jadi tanpa adanya stok barang dengan komisi yang telah ditentukan sendiri atau ditetapkan oleh supplier produk yang kita jadikan sebagai resellernya. Oke, itu tadi keuntungannya. Nah, sekarang juga ada kekurangannya. Apa kekurangan e-commerce? Oke, kekurangan yang pertama, tidak bisa melihat barang. Nah, pembelinya tidak bisa melihat barangnya secara fisik gitu. Jadi belanja online akan membuat pelanggan tidak bisa melihat barang, produk ataupun jasa secara langsung. Itulah kenapa ada beberapa pelanggan yang tidak kurang menyukai jual beli di e-commerce. Walaupun sudah ada sistem rating ataupun pemberian testimoni, namun beberapa orang masih merasa bahwa hal ini tidak mampu menjamin barang ataupun jasa yang akan diperoleh mempunyai kualitas yang sama seperti yang sudah dijanjikan. Kemudian yang kedua, risiko besar. Kekurangan e-commerce yang ini terjadi karena ada implikasi dari poin pertama itu ya. Risiko cukup besar juga. Terutama jika melalui website e-commerce yang tidak menjamin suatu keamanan seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Hal ini juga bisa diminimalisir dengan melakukan belanja pada perusahaan yang memang menawarkan tingkat keamanan belanja. Seperti di beberapa marketplace ya, contohnya yang tadi sudah saya sempat sampaikan seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Karena dana dari pembeli sementara akan ditahan oleh marketplace yang bersangkutan. Setelah ada konfirmasi terima barang atau tidak ada komplain, baru dananya diteruskan kepada toko yang menjual produk tersebut. Kemudian selain itu ada resiko pencurian data pribadi sampai pencurian kartu kredit. Kunci dari berbelanja inilah yang harus dijaga
secara hati-hati kerahasiaannya dari PIN-nya, tokennya. Gitu. Kemudian yang ketiga, persaingan harga. Jadi terdapat persaingan yang tinggi antar toko, baik itu berupa harga produk ataupun yang lainnya. Hal ini sebenarnya baik untuk pelanggan, namun bisa jadi merugikan untuk para penjual. Karena dalam e-commerce ini mudah untuk mencari barang ataupun jasa yang dicari. Maka setiap penjual juga bisa dengan mudah membandingkan harganya dengan toko pesaingnya ya, sehingga nantinya ini akan membuat persaingan yang ketat, sehingga penjual pun tidak memperoleh untung yang besar karena persaingan harga di sini. Oke. Selanjutnya sebenarnya ada beberapa contoh aplikasi e-commerce berbasis Android ataupun iOS. Nah, di sini saya hanya tampilkan dua ya, Shopee dan Tokopedia, karena dua marketplace ini yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Tapi nanti yang akan saya bahas adalah fokus ke Shopee-nya ya, karena beberapa kelebihan dari Shopee ini. Oke. Jadi Shopee ini merupakan salah satu marketplace ya, toko online yang populer dengan promo gratis ongkir di sini. Jadi minimal belanja mulai dari 0, 30.000, 90.000, 200.000. Nah, itu ada promo gratis ongkirnya. Kemudian Shopee ini merupakan platform e-commerce yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Kemudian kelebihan yang keempat, di sini Shopee menawarkan cashback dan diskon. Ya, jadi sering dia ada melakukan diskon 11-11, 11-12, 12-12, nah seperti itu. Yang kemudian yang keempat, Shopee menyediakan berbagai metode pembayaran, dari metode transfer, kemudian ada internet banking, m-banking, kemudian bisa juga cash on delivery, kemudian pakai e-wallet Shopee Pay juga bisa. Selanjutnya adalah menyiapkan posting produk ya. Oke, saya kembali dulu ke daftar akun toko. Yang pertama, membuat akun Shopee dengan mengisi formulir pendaftaran. Jadi ini harus memiliki email dan nomor ponsel yang aktif. Nah, setelah itu kita akan menerima email aktivasi atau SMS yang berisi kode OTP untuk menyelesaikan pendaftaran akunnya. Kemudian masuk ke situs Shopee. Nah, klik jual yang ada pada bagian sudut kiri atas. Di situ diisi profil toko, kemudian meliputi nama sellernya, nama toko, kemudian deskripsinya di situ diberikan, foto profil, kemudian jasa pengiriman yang disediakan, kemudian rekening bank untuk pencairan dana ya. Kemudian untuk posting produk, nah yang harus dilakukan yang pertama menyiapkan gambar dengan kualitas yang baik untuk diunggah. Kemudian yang kedua, pastikan gambar tersebut dapat dilihat dengan jelas dan menarik bagi calon pembeli. Isi detail produk yang akan Anda jual, seperti nama produk, jenis, deskripsi, ukuran, merek, dan lain sebagainya. Jadi Shopee akan melakukan pemeriksaan produk yang dijual dalam waktu 1 hari kerja. Apabila proses verifikasi Shopee selesai dilakukan, maka produk sudah bisa muncul di etalase toko ya. Nah, strategi berjualan di Shopee yang pertama, aktifkan fitur gratis ongkir.
Nah, Shopee menyediakan fitur gratis ongkir dengan minimal belanja dari Rp0, 30.000, 90.000 sampai dengan 200.000. Jadi gratis ongkir ini menjadi salah satu daya tarik terbesar bagi para pembeli ya. Yang kedua, perbanyak produk ya. Semakin banyak produk yang ada dalam etalase toko, kemungkinan mendapat pembeli akan menjadi lebih besar. Kemudian yang ketiga, perbanyak jumlah follower toko. Nah, layaknya Instagram dan Twitter, nah Shopee menyediakan fitur follower dan following. Ini akan mempengaruhi performa penjualan toko. Semakin banyak pengikut, kemungkinan produk Anda akan laku menjadi lebih besar. Kemudian ikuti program khusus dari Shopee. Jadi Shopee menyediakan banyak program khusus untuk penjual. Salah satunya adalah flash sale. Jadi itu penjualan produk yang dilakukan dalam waktu singkat dengan harga yang telah didiskon. Kemudian pilih produk yang banyak dicari oleh pembeli. Jadi Anda harus pandai membaca tren yang sedang terjadi saat ini. Penjualan akan naik secara pesat bila menjual produk-produk yang sedang banyak dicari oleh masyarakat. Kemudian ada beberapa tips sukses untuk bisnis online. Yang pertama, membangun traffic atau jumlah kunjungan ke toko. Ini bisa dilakukan dengan mempromosikan ke orang terdekat dan memposting toko di akun media sosial. Kemudian gunakan iklan berbayar, buat dan sebar konten menarik. Bisa gunakan endorser dan membangun partnership ya yang terkait dengan produk yang dijual. Kemudian dalam melakukan pelayanan itu harus fast respon, kemudian selalu memberikan feedback dan menggunakan bahasa yang sopan dan ramah. Kemudian yang kelima, secara rutin melakukan evaluasi terhadap perkembangan transaksi tokonya dan juga pelayanannya, kemudian melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan layanan toko. Nah, tadi ada untuk membangun traffic ini bisa dilakukan dengan memposting di akun media sosial. Nah, di sini ada 2 akun sosial media yang bisa digunakan untuk mendukung penjualan di marketplace e-commerce, yaitu ada Facebook Fanpage dan Instagram. Nah, kenapa menggunakan Facebook Fanpage dan Instagram? Pertama, kalau Facebook Fanpage, nah di sini banyak audiens yang sudah dewasa dan memiliki penghasilan sehingga dia mempunyai daya beli ya. Jadi karena dia banyak audiensnya di sini sehingga sangat mudah dijangkau dan sesuai dengan target pasar bisnis. Kemudian Instagram, nah banyak audiens remaja di sini maupun dewasa. Kalau yang remaja mungkin belum memiliki daya beli yang kuat, tapi bisa sebagai untuk pengenalan toko. Kemudian bisa juga branding tokonya ya. Jadi banyak audiens remaja maupun dewasa di Instagram sehingga mudah dijangkau dan sangat sesuai dengan target pasar bisnis. Nah, di sini berarti akun media sosialnya yang awalnya merupakan akun reguler ini harus dirubah dulu ke akun bisnis ya, karena ada beberapa kelebihan dari akun bisnis yang tidak dimiliki oleh akun reguler. Dari sisi menu kontak, akun bisnis bisa berkomunikasi dengan calon pelanggan, jadi menggunakan telepon, email, dan alamat yang terdapat pada menu kontak. Kemudian dari fitur profil pada akun bisnis, fitur akun bisnis bisa diatur semenarik mungkin. Ya, bisa ditambahkan kategori bisnis yang dijalankan, alamat email, nomor telepon, hashtag, alamat website, maupun alamat lokasi usaha. Kemudian ada fitur insight. Nah, fitur ini hanya ada pada akun bisnis. Ini menyediakan pilihan konten, aktivitas, dan audiens. Kemudian privasi akun bisnis tidak bisa di-privat ya di situ. Kemudian ada fitur promote ya, ini hanya ada di akun bisnis, memungkinkan kita untuk mengirimkan iklan promosi produk. Kemudian jumlah pertemanan, akun bisnis jumlah pertemanan tidak terbatas ya. Kemudian ada fitur ad manager.
Jadi hanya ada pada akun bisnis ini, memungkinkan kita untuk melakukan pengelolaan bisnis dan promosi. Nah, dalam pembuatan konten di media sosial, nah ini setidaknya dia memuat 3 poin. Yang pertama gambar, kemudian teks yang singkat dengan huruf besar, kemudian layout yang estetis. Nah, penyajian konten, nah di sini memuat promosi, edukasi, dan informasi untuk menjaga engagement, jadi keterhubungan antara penjual dengan pembeli dan memberikan penawaran terbaik dari rasa percaya yang tumbuh di antara pembeli dan penjual. Jadi kontennya tidak hanya konten jualan melulu ya, jadi istilahnya soft selling. Kemudian penyajian caption. Di sini memuat copywriting yang mampu menarik attention dan interest, perhatian dan minat dengan kata-kata jenaka misalnya, sekaligus memberikan keterbatasan. Nah, sehingga bisa menuju ke link bio. Jadi untuk memperoleh informasi lebih detail diarahkan untuk menuju link bio ya. Sehingga memudahkan target atau calon pelanggan menghubungi untuk memesan. Kemudian penggunaan hashtag, jadi melakukan riset hashtag di website allhashtag.com untuk mendapatkan rekomendasi hashtag terbaik ya, serta melakukan duplikasi hashtag dari kompetitor yang menjadi referensi agar audiens kompetitor juga turut berpeluang mendapatkan informasi tentang akun bisnis kita. Nah, tips membuat konten di sini. Yang pertama, konsistensi ilustrasi, jadi elemen visual dan tone warna. Nah, seperti ini contohnya ada IG dari Biokos nih, salah satu produk kecantikan, jadi dia tone-nya itu antara putih dengan biru. Nah, seperti itu. Kemudian ini yang merah adalah Telkomsel, jadi dominan merah dan putih di situ. Jadi kemudian konsistensi warna, konsistensi warna. Nah, ini makna warna kesesuaian dengan brand. Ini contohnya adalah tolak angin. Nah, domain warnanya kuning, oranye, merah yang memiliki makna joy, kemudian warm dan energi. Sesuai dengan produknya ya, tolak angin yang memberikan kehangatan, kemudian energi, kesegaran, keceriaan gitu. Kemudian konsistensi tipografi. Jadi font yang dipilih selalu sama pada setiap kontennya. Ini contoh dari IG Klumpu Press. Jadi ini penjual bahan makanan segar di sini. Ya, jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Selamat siang.